Tapi ada nggak sih lu dapat kasus di mana orang memposting video lo atau konten lo atau hasil karya lo? Ya terakhir sih sempat ada gini, aku juga mau tekankan juga buat Oke. teman-teman remixer ya. Lu boleh ngeremik lagu orang, lagu siapapun boleh lu remik, boleh lu masukin ke Oke. YouTube segala macam. Tapi kalau lu sudah masukinnya ke dalam Spotify segala macam itu artinya lu Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Yo, what's up? Welcome back. Yo, tentunya bareng gua tentunya di Elvin Abitoms and my brother kali ini. Halo guys, Joy. Iwan Step di sini. Nggak mungkin di sana dong. Nggak mungkin di sana dong. Yoi. Dan kali ini kita bahas apa nih? Bebas apa? Oke, bebas apa aja Kira-kira ya. apa yang kita bahas hari Aduh, ini? malah gue batain bahas apapun ya lagi. So, tadi gue mungkin teman-teman belum kenal Iwan Step, siapa sih sosok Iwan Step yang sesungguhnya ya. Wow. Jadi dalam perwujudan nih gua udah tunjukin nih perwujudannya seperti apa ya kan. And so gue mau tahu backgroundnya Iwan Step nih. So, Background, ya. background. Lu tuh orangnya seperti apa sih sebenarnya? Background. Ya biasa sih, nggak ada yang istimewa juga sih. Background tetap ya seniman juga sama ya biasa sih. Iya, iya. Itu mau ditanya. Backgroundnya biasa-biasa aja, jadi Iya. sama-sama ya. Gue juga bisa biasa. Iya. Hobi lo apa sih sebenarnya Bang, selain orang-orang kan tahu lo produser musik ya, Ya. pencipta lagu ya kan, penulis lagu juga. And so hobi lo apa sih sebenarnya? Kalau hobi ya kalau bilang ya paling main game lah. Main game ya? hobi, ya. Cuman nggak terlalu difokusin kan karena sekedar ngabisin waktu luang kan biasanya. Kalau nggak main game apa ya? Paling nulis kali ya. Nulis ya? Iya, Nulis apa tuh? macam-macam. Kadang Buku. apa tuh sempat ada kata-kata yang lewat tek gitu kan langsung ditulis gitu. Oh, terus itu bakal dijadiin lirik lagu Ya, atau biasanya apa? segitu. Oh, oke. Jadikan Kayak gitu ya. materi emang. awal lah. Materi awal ya buat lagu ya. And so, lu jadi penulis lagu udah berapa lama sih, Bang? Penulis lagu ya, pencipta lagu lah, pencipta Ya, lagu. kalau nulis lagu sih dari kayak kelas 1 SMP dah. Kelas 1 SMP Iya. udah. Itu awalnya lu ngeband kah dulu awalnya atau gimana? Ya dulu tetap ngeband, nama Iwan Step juga kan dulu kan dari band. Band saya dulu Step Band namanya. Oke. Oh, Step itu Iwan Step itu bukan nama asli ya? Iya, nama band yang aku pakai tetap sampai sekarang. Oke. Sebagai ciri khas lah gitu. Ciri khas ya. Oh. Jadi udah ada tergabung di karakter Iwan ya namanya Step itu ya. Iya. Iya gitu ya. Oke. Stepnya masih ada nggak sampai sekarang? Step itu band Step itu udah nggak ada. bubar. Oh, tinggal namanya aja ya. Setelah kita tamat sekolah kan SMA bubar. Dulu sekolah lu di mana sih Bang? Dulu sekolah dua di Palembang. Palembang. Yo. Itu kenakalan lu waktu SMA lah. Lu bisa ceritain lah ke kita lah kenakalan lu waktu SMA. Lu pernah dulu sekolah kenal narkoba nggak sih? Pernah sempat narkoba nggak waktu zaman sekolah ya? Kalau sekolah belum. Belum ya? Ya paling kenalan itu ya setelah lepas dari sekolah. Ya. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah break lah ya. Setelah hijrah ke Jambi break. Stop. Ya, Awalnya lu pindah ke Jambi nih, ini posisi kita lagi di Jambi nih guys, di Theo Studio ya guys ya namanya. And so gue pengen penasaran nih, awal lu kenapa sih lu pemikiran gimana sih ceritanya lu bisa sampai ke Jambi ini? Apa memang orang tua lu di sini kah dulu? Kebetulan sih orang tua di sini. Jadi setelah lepas dari di Palembang karena nggak ada kerjaan, jadi ikut orang tua ke sini. Oh oke, orang tua. Oh oke. And so di sini di Tehok Studio ini guys ada beberapa apa ya? Gue bilang ada beberapa fasilitas yang disiapin sama beliau ya guys. Salah satunya buat teman-teman yang pengen nge-DJ bisa di studio ini buat foto juga. Foto session, flyer atau mau cover, mau produser musik segala macam. Boleh lah ya. Yang punya nyanyi, punya talent. Ya karena ini kan konsepnya kan saya bikin ini kan untuk content creator. Jadi content creator. Siapapun yang merasa kamu punya skill, kamu punya bakat, nggak ada tempat, silakan. Kita fasilitasin. Kita fasilitasin guys, kita fasilitasin. Beliau ini udah tuh sangat terbuka ya buat teman-teman yang nggak punya, misalnya kalian punya ide-ide kreatif yang pengen kalian bungkus dalam bentuk konten kayak gitu. Kalian tinggal datang aja ke sini, kalian bisa sharing-sharing ke beliau juga ya guys. Apalagi yang buat teman-teman yang pasti di Jambi ya guys ya. So mungkin buat teman-teman yang pengen tahu IG beliau nanti gue pasang di deskripsi tentunya. Jadi kan tinggal ini aja ke beliau, kontak-kontak aja langsung. So nah, lu terinspirasi dari siapa sih awalnya dari suka jadi bikin-bikin lagu kayak gitu?
Kali inspirasi sih, kali kayaknya udah jadi kayak udah bakat dari alam kali dia dikasih kali ya. Jadi Oke. apa namanya itu kalau terinspirasi nggak ada sih. Ya. Memang benar-benar itu tadi kan orang tuh kan punya bakat alam terus sama bakat yang harus diasah gitu kan. Nah, kita kan yang bakat alam itu kan kadang walaupun kita nggak tahu gimana cara naik sepeda, tahu-tahu pas ada sepeda bisa. Bisanya bisa Gitu. gitu. Itu kan udah bakat alam Kan ada gitu. Ada yang orang harus ngelatih dulu segala macam gitu. Oke, Pak. Alat musik pertama yang bisa lu mainin? Ya gitar pasti. Gitar ya pasti. Oke. Belajar dari siapa dulu gitar? Itu Tongkrongan? dari kakak. Kakak lu masih di sini di Jambi juga? Kakak di Palembang semua. Di Palembang semua. Oh, oke. Oke, belajar gitar sama kakak nih. Ya. Terus mulailah dari gitar waktu SMP udah mulai bikin lagu tuh iseng-iseng. Ya. Iseng lagu. Nah, lagu pertama yang lu produce? Lagu yang diproduce. Ada nggak sih lagu ini lagu gue ciptain waktu SMP tapi lo jadiin sampai sekarang gitu ya? Nggak ada sih, lupa aku. Rata-rata sih lupa. Lupa ya? Ya. Kok bisa lupa sama karya sih orang? Karena dulu pas waktu SMP dulu kan bentuknya notasinya mungkin masih acak-acakan atau gimana gitu kan. Jadi setelah paling ada satu lagu, cuman itu bukan laguku juga sih, lagu lebih jatuhnya lagu cover kakak gitu nah. Oh gitu, oke. Kita pakai, cuman nggak diproduksi karena itu tadi zamannya nggak masuk lagi gitu nah. Jadi kan ada zamannya yang ada materi yang kira-kira kayak nggak relate lagi sama zamannya sekarang. Gitu. Apa sih perbedaannya? Ini kita balik lagi ke kata lu yang tadi kata lu barusan bilang zamannya berbeda gitu. Apa sih perbedaannya itu? Dari komposisi kali ya, komposisi nada beda, terus dari kata-kata juga mungkin kalau dulu kan lebih melankolis segala macam. Kalau sekarang kan lebih simpel atau mungkin kayaknya lebih ke kata-kata lah. Lebih kata-kata ya. Ada sesuatu yang kalau Anda indie bilang tuh ada sesuatu bahasa indie yang nih. Bahasa apa yang indie. Which is segala macam lah gitu kan kita nggak ngerti. Mungkin di situ. Bahasa senja gitu. Ya. Ngerti nggak sih bahasa senja gitu? Ya, yang penting kau bukan rumah. Ngerti kan itu bahasa-bahasa yang menurut gua tuh terlalu iya luar biasa sih itu. And so gue tuh sebenarnya sangat mengagumi sosok lu Bang, sangat mengagumi ya. Pertama kali gue injak Jambi, wah Iwan Step di Jambi sih, gue kira lu di Jakarta tuh ya kan. Banyak kan orang bilang di Surabaya. Banyak kan di Surabaya ya. Gue kirain lu di Jakarta. Nah, Iwan Step ini salah satu pencipta, bukan salah satu, dia ini adalah seorang yang ciptain lagu yang sempat viral tahun 2 tahun lalu ya. 2 tahun, 3 tahun kan? Kalau di 2016. 2016 awalnya. Ya? Dan gue tahu lagu itu pertama kali tahun 2018 guys. Gue tahu lagu itu di puncaknya mungkin ya, siapa sih nggak tahu lagu Mama Muda waktu itu ya. Ya mungkin lo bisa nyanyiin Bang sedikit lagu Mama Muda. Itu pengisi suaranya lo juga? Semuanya. Tapi studinya bukan di sini, studinya masih di Kampung Manggis. Kampung Manggis, masih dari Jambi juga lah ya, masih dari Jambi juga. Nah, kok bisa sih lo ciptain lagu Mama Muda tuh? Kenapa sih gitu? Apa karena memang basic lo dulu kan? Gue Mama Muda ini kan termasuk kategori kalau bisa dibilang dangdut ya? House musik ya? Lebih ke house dut ya? Ke house dut ya, jatuhnya ke kayaknya lagunya ke arah dangdut lah menurut gue ya. Tiba-tiba lo jadiin breakbeat ya? Oke, gimana? Kalau lagu aslinya sih memang lebih ke house dangdut. Cuman kalau yang breakbeat, yang funk itu remixer lainnya ya? Yang kemas kan. Yang betul. Kalau untuk awal mula bikin lagu itu dulu kita punya studio, terus yang datang itu kan rata-rata mama muda semua gitu. Itu gara-gara itu ya? Rata-rata mama muda. Tiba-tiba ada satu iklan di daerah mana gitu kan. Jumlah janda tahun ini naik berapa persen? Nah, bilang itu ini kayak materi gitu kan. Jadi gue tuh malah mikirin yang bikin lagu Mama Muda ini adalah seorang pria ya yang menceritakan story-nya dia gitu, yang pencipta. Ternyata beliau ini pemilik lagu belum nikah sampai sekarang. Bayangin kan. Gue kira itu adalah
story ya, true story yang dijadiin lagu kayak gitu. Ternyata belum nikah. Kenapa, Bang? Kenapa belum nikah? Apa belum ada yang cocok atau sebanyak sejuta wanita di Indonesia ini, aduh, masa tidak ada satupun yang Anda bisa miliki ya kan, seorang siapa sih yang mau sama Iwan Step ya kan saat ini ya. Tuh, Iwan Step namanya menyebar ke Indonesia, gila. Kayak harus dibikin lagu gitu ya. Tuhan. Oke. Kemarin aku udah bikin itu lagu. Oke. Ini kita promosi lagu nih, oke. Tapi belum produksi. Belum. Masih dalam catatan gitu. Tuhan, gimana jodohku? Nah, gitu. Gimana nanti ya? Itu sepatah dari lirik sebait lirik itu ya. Ya, pokoknya jalannya aja lah, mana yang terbaik. Mana yang terbaik ya. Yo. Lu habis biasa aktivitas lo apa cuma di studio doang 24 jam atau gimana, Bang? Kalau aktivitas lo kan aktivitas lebih banyak di studio sih. Lebih kira-kira ya dari jam berapa ya? Bisa jam 9 sampai jam 6. Lanjut lagi malam. Tidur kadang cuma 6 jam, 4 jam paling. Itu lo biasa kalau misalnya istirahat tuh jam berapa sih biasanya? Ngabisin waktu di studio gitu. Macam-macam. Kalau malam biasanya habis main game 2-3 jam. Tuh habis 3 jam juga ya. Iya. Lu punya kepikiran nggak sih kalau misalnya kayak sekarang kan pada musim tuh kita lagi main game tapi kita record, kalau nggak kita live streamingin gamingnya. Lu pengen nggak sih jadi streamer gaming kayak gitu? Selagi mengisi waktu rehat. Pengen juga sih, cuman kadang-kadang itu tadi cuman hobi tapi nggak jago gitu. Iya. Jadi kalau jago tuh mungkin ada apa tuh istilahnya kan bisa dipamerin atau segala macam. Nih jago enggak, kadang-kadang baru main udah mati gitu. Itu. Sekarang nih jadi selama lu berkarya di dunia salah satu ini termasuk industri entertain ya, industri musik ya. Lu udah tergabung dalam industri musik Indonesia dong berarti kan. Udah salah satunya. And so ada nggak sih kritikan netizen yang bikin lo nggak suka gitu? Untuk yang bikin kesel lah. Ada nggak sih? Sekarang sih gini ya. Dulu kalau untuk original sih mungkin mereka lebih mempermasalahkan. Sebenarnya lucu sih. Nah, apa tuh? Aku kan ada bikin satu lagu. Lagu judulnya "Woi, jangan diam bae." Ngopi dulu kan judulnya kan. Itu rata-rata yang bilang ini yang nyanyi almarhum Kasino katanya. Oh, kayak gitu. Kayak suara almarhum. Iya. Almarhum Kasino intro. Aku bilang, "Waduh. Sampai ke situ gitu kan orang nyangka itu suara tuh bisa nyampe kayak mirip almarhum ya." Siapa sih yang nggak kenal yang legend komedi Indonesia ya kan? Aduh. Kok bisa begitu? Makanya aku bingung. Apa mungkin karakter sana atau mirip ya? Mirip ya. Kalau selebihnya sih nggak ada sih kritik-kritik itu. Paling kalau pas kemarin itu aku pernah ngangkat lagu daerah. Itu kan lagu lagu lama. Tiba-tiba aku angkat lagi dan tiba-tiba muncul lagi ke permukaan gitu kan. Dan ketika itu lagu muncul dengan aku bawain aransemen baru dengan segala yang baru kan, vokalku juga, tiba-tiba orang bilang, udah minta izin belum? Nah, itu kita nggak kesukaan. Ada hal seperti itu. Sebenarnya memang tapi perlu kayak konsep begitu perlu nggak sih? Perlu nggak sih? Perlu gini. Izin itu kalau kita tahu orangnya, kita tahu tempatnya segala macam pasti perlu. Oke. Kalau gimana itu almarhum sudah udah gimana kita minta izin sama orang yang udah meninggal gitu gimana? Oke lah, mungkin kita dapat satu keluarganya. Oke, kalau benar, kalau salah, kalau benar dia ngaku-ngaku saya keluarganya gimana? Kita ngasih royalti kepada orang yang salah. Betul. Itu yang kayak khawatir. Jadi kan aku kan lebih kan YouTube itu kan sudah punya sistem. Ya. Gitu. Jadi kalau kira-kira lu punya ini, gua punya lagu gua ya udah lu daftarin segala macam, lo bisa ambil royalti di situ gitu nah. Iya. Gitu. Dia kan udah punya sistem. Bisa diklaim lah sama si pemilik lagunya. Betul, ya, yang bersangkutan ya. Betul. Nah, lu sebagai pencipta lagu nih, pencipta lagu, lu biasanya kalau sudah bikin lagu nih, hasil produksi musik lu postingnya kemana aja sih bang? Platform mana aja sih lu mainnya? Macam-macam sih. Yang pertama sih YouTube pasti ya. YouTube, oke. Terus Spotify segala macam lah. Yang standar orang publish ya. Kayak iTunes. Ya, oke. Semua rata-rata yang online store kayak gitu kita ikut berkembang juga gitu. Tapi ada nggak sih lu dapat kasus di mana orang memposting video lo atau konten lo atau hasil karya lo? Ya terakhir sih sempat ada gini. Aku juga mau tekankan juga teman-teman remixer ya.
lu boleh ngeremik lagu orang, lagu siapapun boleh lu remik, boleh lu masukin ke Oke. YouTube segala macam. Tapi kalau lu sudah masukinnya ke dalam Spotify segala macam, itu artinya lu melanggar benar-benar hak cipta, dan itu nggak boleh. Itu bodoh, tolol gitu nah. Iya, iya. Itu Jangan. nggak boleh. Itu terakhir kemarin aku ada apa namanya sempat ajukan apa istilahnya kalau itu di YouTube Ini diajukan klaim ya. iya, ajukan klaim. Nah itu ada channel, dia punya channel agak lumayan besar sih, channel sudah Bla 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 ya, ada Iya. channel tentang biru. Itu Oke. terakhir aku minta strike sama YouTube. YouTube. Karena dia masukin laguku Sampai yang izin. Tante Culik Aku Dong itu ke dalam Spotify. Aku nggak senang dan aku nggak suka kayak Itu gitu. lagu udah di-remake atau gimana? Udah di-remake dia. Oh, udah Tapi di-remake. kan suara kita gitu. Oh iya, nah. betul. Gitu. Tapi kalau misalnya lagu karya lu nih, Bang. Ini posisinya karya lu, lagu lu. Tapi dia meremake pakai suara orang lain. Itu gimana tuh kejadiannya? Ya tetap kan kita kan sudah punya masuk semua, kayak Wami juga aku udah masuk, Wahana Musik Indonesia. Terus di publisher juga sudah masuk. Ya aku nggak perlu repot lagi, tinggal apa ketahuan nggak? Ketahuan otomatis. Ketahuan. Pasti walaupun dia pakai note yang beda. Maksudnya misalnya maksudnya kalau misalnya nih lu dasar nada lu di sini C nih recordnya. Yeah. Terus diubah sama mereka dengan nada E misalnya kayak gitu. Beda berapa oktav kayak gitu. Itu kan cover kan? Nah itu. Masuk nggak sih? Masuk juga. Otomatis kan? Masuk nggak sih? Kalau lebih ke otomatis sih enggak. Itu lebih ke manual. Klaim manual namanya kan. Klaim manual. Yeah. Kalau misalnya ketahuan lu klaim, kalau nggak ketahuan ya lu rugi, sebenarnya lu rugi ya kan kayak gitu. Tapi kayak kita mau cover lagu orang ya. Okay. Ya kalau kira-kira kita nggak ketahuan ya untuk saat itu orang bilang kan aku diklaim, ya memang hak mereka ngambil gitu nah. Jadi walaupun kamu kayak aku kan punya channel yang juga untuk cover-cover teman-teman di sini kan. Iya. Ya rata-rata diklaim dan kita nggak masalah karena memang itu sudah hak mereka. Hak mereka ya, betul ya. Itu maksudnya dolar kuning ya jatuhnya? Enggak. Itu cuma sekedar ya klaim biasa. Jadi penghasilan dapat ke mereka sebenarnya. Kalau misalnya ada kayaknya berbagi lah ya. Karena kan mereka kan punya aset audionya, sedangkan kamu punya aset audio video gitu. Oh, gitu. Paham. Tapi ada beberapa yang nggak bisa diklaim, gimana cerita itu? Itu kayaknya mereka lebih ke situ kali ya. Gue punya aset videonya nih. Mereka punya aset ke audionya. Kan kayak gitu tuh. Seharusnya bagi-bagi dong. Tapi ada beberapa pihak yang nggak mau, benar-benar sama sekali gue nggak mau. Kayak gitu. Ya itu hak mereka juga sih. Tergantung dari pihak mereka juga lagi ya. Iya. Paham. Salah juga sih. Gak masalah juga ya. Nah itu kasus lo kemarin ya. Bukan kasus lo sih, benar ada yang mau bikin kasus sama karya lo ya. Iya. Gitu. Sampai sekarang kita lagi usahain. Kalau benar-benar itu jadi ya kita lanjut ke pengadilan. Kita nggak main-main. Iya. Karena itu sudah melanggar hak cipta. Betul. Artinya kan ketika kamu masukin lagi itu ke Spotify kemana-mana, itu kan ada surat untuk kamu tanda tangan nih bahwa ini karya saya dan saya siap bertanggung jawab dengan karya saya ini, dan itu nggak boleh. Berarti memang benar ada hukumnya ya? Ada hukumnya, makanya kemarin itu pihak dari US-nya itu kan kirim semua. Bilang kan kalau ini memang karyamu, tunjukin kamu punya hak cipta. Hak cipta kita ada semua di sini gitu. Iya. Kita bikin semua hak cipta di sini. Kita punya hak cipta dari Menkumham, dari WAMI kita dilindungi segala macam. Jadi nggak masalah. Kita lawan lah ya, karena kita punya ini dolar ya, segala macam itu yang centang biru. Aduh ya, jangan macam-macam lah, jangan menurunkan integritasnya lah ya. Iya. Aduh, pusing bola anjir sama gitu-gitu. Karena gue juga pernah bang kasus begitu. Waktu cerita ini gue konten performance DJ lah, gue pernah tunjukin ke lu kan. Jadi ya karena kan sebagian lagunya kan sebagian lagu orang. Sebagian lagu orang yang gue main di situ. Gue nggak pernah maksud gue tuh gue klaim, tapi gue nggak ngambil keuntungan apa di video ini. Udah kalau misalnya memang ada, lu ambil aja gitu. Paling klaimnya begitu. Mengizinkan gue tumpang posting aja. Gue nggak minta dolar di sini kayak gitu. Kayak gitu pernah sih kasusnya begitu gue. Dan nggak apa-apa, silakan. Kadang ada yang sebagian gue nggak mainin lagu-lagu hip hop old school lah kalau bisa dibilang ya, old school, lagu-lagu lama gitu. Ada juga yang si pemilik yang punya hak lagu, mereka memberikan gini, oke, nggak apa-apa, lu ambil aja semuanya katanya. Kalau ada penghasilan lu ambil aja. Ada juga yang sebagian begitu. Ada ya? Ada, nggak apa-apa, ambil aja semuanya katanya. Ada yang hasil, cuman lu bakal jarang-jarang. Jarang-jarang. Rata-rata sih mereka nggak mau. Bagi hasil. Ada yang bilang itu, udah nggak apa-apa, lu ambil aja. Karena gue bilang
salah satu alasan gue bawain lagu ini benar-benar tulus banget gue buat menghidupin lagu-lagu lo yang udah lama betul-betul. Sekarang kan eranya TikTok ya. Menurut gue ya sebagian TikTok kayak merusak selera. Menurut gue ya, ini menurut pendapat gue ya, yang merusak selera selera menurut selera musik ya. Kalau menurut gue tuh aduh. Jadi kayak standar musik Indonesia zaman sekarang tuh ada berpatokannya di TikTok. Sekarang standar musik Indonesia tuh berpatokan tuh kebanyakan di TikTok sekarang, lebih besar ya gitu. Ini menurut pendapat pribadi gue. Kalau misal lo mau ada pendapat lo boleh komen aja di kolom komentar. Jadi kita bisa sharing-sharing bareng ya kan. Santai aja, santai kayak gitu. Terus Bang, habis klaim permasalahan klaim hak cipta ya kan. Tadi lo udah jelasin soal klaim hak cipta. Terus next lu bikin lagu nih awal-awal produksi itu belajar dari siapa sih Bang? Nah kalau belajarnya gurunya banyak. Saya punya satu guru di Jakarta namanya Ivan. Dia punya apa tuh namanya? Ivan mana nih? Ivan. Dia sih lebih apa namanya? Lebih apa logo nama itu VVV, V-nya 3 kali. Oke. Itu guru saya itu. Ivan Kurniawan namanya. Ivan Kurniawan. Oke. Orang Jambi juga? Orang Jakarta. Orang Jakarta. Oke. Terus ya macam-macam dari Koapin, Koandi, gitu. Lu bisa ketemu orang-orang keren kayak gitu di mana? Awal karena ceritanya? Pertama aku masuk sebuah komunitas saya bukan DJ. Nah di situ kan beberapa remixer, terus produser juga teman-teman yang satu hobi kan ngumpul di situ. Nah dari situ komunitas saya bukan DJ ini awalnya dari mana? Dari platform kah, dari lebih ke itu sih, mereka lebih ke benar-benar komunitas untuk menyatuin orang-orang yang suka DJ. Dari media sosial ya awalnya. Media sosial gitu. Media sosial dari mana sih? Platform mana? Facebook. Ya. Oke. Lanjut. Jadi mereka gabung, saya dan teman-teman gabung situ dan mereka benar-benar welcome. Orang-orang kayak kita kan yang punya antusias terhadap musik, terhadap karya segala macam. Dan dari situ karena mereka percaya ke saya kan, jadi diangkat jadi admin di situ. Oke. Tuh, jadi dari sana mulai. Kok bisa tiba-tiba ini ada orang nih kayaknya gue langsung percaya aja deh gitu. Pasti kan ada story-nya kan? Pasti ada story. Ya mungkin dari pertimbangan mereka karena kan kita kan orang lama kan dari. Lu aktif ya? Aktif terus di grup. Aktif di grup segala macam. Ya karena ya kita kan karya-karya kita kan selalu di-share segala macam. Oh, oke. Tuh. Dari situ mereka percaya ke kita. Nah, dari situ juga belajarnya juga sharing-sharing, ketemu segala macam kan. Ya mereka ajarin pelan-pelan segala macam. Dan yang penting kan basic. Basic udah dapat segala macam, ya kita kembangin. Untuk belajar basic itu berapa lama sih Bang? Basic itu paling tidak sekitar 6 bulan tuh basic itu. Basic doang ya? 6 bulan ya, lumayan ya. Tapi sampai saat ini juga tetap masih belajar kan? Masih tetap belajar terus. Karena memang kan makin kita dalamin, makin ribet gitu. Iya. Dari satu kata kompresor aja bisa dipecah jadi banyak kata kan gitu. Betul, apalagi fitur-fiturnya sekarang juga lebih banyak juga gitu. Tapi menurut lo udah mengenal dunia musik ini dari zamannya analog atau memang dari langsung ke digital? Dari kalau analog sih mungkin dari analog, cuman kan kita kan belum sempat ke situ. Karena rekaman dulu kita cuma mengandalin dulu kan ada apa namanya? Kaset piring hitam? Webcam ya, webcam apa sih? Hard disk. Kaset yang direkam gitu loh. Walkman ya. Nah, itu zaman Walkman itu. Oke ya. Belum pernah masuk dapur rekaman dulu ya. Itu kan mahal bener. Iya, dulu kan mahal ya. Sekarang kan udah kita beli Walkman itu, ketika masuk studio ya kita rekam sendiri segala macam dari situ. Kalau sekarang kan ngandalin komputer segala macam kan bisa. Dulu pernah nggak sih lu bikin lagu dari hasil? Lu pernah dengar apa nggak sih? Ada nggak sih karya dari analog itu, dari studio rekaman lu bikin manual gitu? Udah nggak tahu kemana. Tapi lu pernah ya produksi? Udah pernah gitu. Jadi sekarang udah masuk ke era digital. Ada software ini, ada software ini, terus ada apa lagi? PST segala macam. Oh, sekarang udah enak lah ya? Iya. Udah enak. Cuman space komputernya aja ditambah. Aduh. Hasil karya lu yang selain Mama Muda yang naik apa lagi Bang? Ada beberapa sih karya lu yang naik? Mama Muda
Ada, ngopi dulu. Ngopi dulu tahun berapa itu? Sama sih, hampir-hampir berurutan ya. 2019 kalau nggak salah ngopi. Oke. Itu kan yang pertama kali naik sekali kan lagu Aku Suges. Itu naiknya pertama kali di Spotify atau di YouTube? Di YouTube kayak. Di YouTube. Ya. Oke. Rata-rata kan yang naik di YouTube, kalau Spotify segala macam cuma sekedar dia kan flat. Iya. Dia nggak terlalu ada naik, nggak terus grafiknya ya. Jadi yang lebih banyak naik itu kalau nggak di YouTube ya di Facebook segala macam kan. Oke. Yang pertama kali itu Aku Suges. Oke. Ini dia. Iya Pak. Aku Suges gitu kan. Terus baru yang kedua naik lagi Tante Culik Aku Dong. Tante Culik Aku Dong. Iya. Terus yang ketiga baru naik Mama Muda. Oke. Dari Mama Muda naik lagi Ngopi Dulu. Terus yang terakhir cuman lagu-lagu kayak daerah juga lumayan banyak sih. Lagu daerah mana ya? Dari Palembang. Dari Palembang ya. Jambi ada. Aku masih agak terkendala bahasa karena nggak berani bikin sesuatu yang bukan di luar kapasitas benar. Kita kan punya bahasa masing-masing kan. Tapi nanti kita mau bilang ini. Kadang ada yang bahasanya udah pas, cuman logatnya kena. Ya. Kadang ada yang begitu kadang. Kacau juga sih. Agak kurang yakin gitu. Lo kenapa ngambil talent orang-orang lokal aja? Ya sementara ini orang-orang lokal sih dipakainya. Orang lokal juga ya? Iya. Karena kan gini, beberapa kemarin aku sempat pakai kayak artis kayak Mala Agatha kan. Aku pernah pakai itu lagu Mengaduk Bersamaku. Dan responnya lumayan bagus. Nah, untuk sekarang kita cari lokal tuh karena kan konsep ini kan memang aku bangun brand, bangun talent, bangun segala macam kan mesti aku bareng-bareng gitu kan. Nah, tinggal tergantung nanti siapa mereka, maukah mereka dan seberapa siap mereka gitu. Aku nggak mau mereka mikirin ABC, urusannya gimana, siapa yang nanggung biayanya, ini gimana, nggak usah pikirin kayak gitu. Aku mau mereka tuh siap atau enggak. Terus itu tadi kita berjuang bareng-bareng. Kalau memang ada hasil juga itu nantilah ya. Kalau memang ada hasil, yang penting kita udah ada karya ya kan. Betul. Yang ada karya di ini, kalau misalnya ada hasil dari karya tersebut itu bonus buat kita ya. Karena hasil kerja keras kita juga tentunya. Belajar produce susah nggak sih? Misalnya ada teman-teman nih yang pengen belajar produce terus tiba-tiba menyerah di tengah jalan ini ya, lu mungkin bisa kasih motivasi lah ke anak-anak teman-teman. Lebih kemana nih? Produce musik original, remix boleh, bebas. Menurut lu gimana sih? Misalnya ada tiba-tiba, aduh kayaknya susah deh, kan malas kayak. Bikin lagu itu jangan lebih dari 2 minggu. Oke. Target lebih dari 2 minggu itu udah kemana-mana tuh buyar. Udah mulai konsep yang udah nggak jelas. Apa yang mau kita tuju udah mulai hilang gitu kan. Makanya tuh bikin lagu tuh kalau kira-kira benar ada target, misalnya 1 minggu ini harus kelar gitu nah. Jadi kalau udah lebih dari 2 minggu itu udah nggak konsentrasi lagi. Mungkin itu satu. Kedua, banyakin soundbank. Jadi benar-benar banyakin referensi dengerin sound lain. Jangan kotak-kotakan genre, itu satu. Kotak-kotak genre. Aku mau denger breakbeat, aku nggak mau dengerin funkot, aku mau dengerin itu. Jangan kotak-kotakin genre. Lu bego gitu. Iya oke. Idealis ya. Idealis mendengarkan lagu ya. Iya. Apa maksudnya gitu ya? Kalau kamu benar-benar musisi, kalau kamu benar-benar seorang produser, jangan pernah mengotak-kotakan genre. Iya. Karena itu akan bikin kamu nanti terperangkap dalam pikiranmu sendiri. Jadi buka semua. Mempersempit ya. Mempersempit imajinasi. Ruang bank sound kamu tuh nanti persempit sendiri. Kamu dengerin ada lagu misalnya lagu indie naik. Kamu nggak suka lagu indie, jadi artinya kamu benar-benar nggak mau dengerin itu. Sedangkan nanti tahu-tahu suatu ketika kamu dengerin itu ada sesuatu yang bisa kamu ambil di situ gitu nah. Paham. Gitu. Jadi benar-benar jangan kamu kotak-kotakan genre karena kamu itu produser, kamu remixer segala macam, kamu ya musisi sejati itu memang kayak gitu. Harus terima. Orang mau ini jazz. Ya dengerin aja, suka nggak suka urusan nanti, yang penting lu dengerin dulu. Iya, dengerin dulu. Ambil dulu sampelnya. Yang penting soundbank kita tuh banyak di dalam imajinasi kita. Iya. Terus apa lagi tipsnya? Paling nggak? Yang ketiga paling apa ya? Niat. Ya, ketuhanannya Maha Esa kali ya. Itu Pancasila ya. Niat sih. Niat ya. Sama konsisten tadi pasti ya. Pastinya. Konsisten. Yang penting jangan terlalu mikirin
aku mau bentuknya kayak sound orang. Jangan. Yang penting bikin dulu apa yang kamu bisa. Iya. Itu dulu. Jangan terlalu mikirin aku mau ini jelek nanti dihina. Nggak usah mikirin kayak gitu. Tapi lu nyangka nggak sih Bang waktu itu dulu lu seorang anak-anak gitu, maksud gue yang dulu tuh cuma belajar gitar tiba-tiba jadi produser musik kayak gitu. Sempat memang udah ada planning dari SMP nggak sih lu sampai sekarang gini? Di Kalau titik planning sih sekarang? enggak sih. Kalau planning enggak. Apa Cuman itu tiba-tiba aja, tadi tiba-tiba gitu, tiba-tiba gue terbangun udah jadi dari produser mimpi. aja gitu. Enggak sih. Lebih pertama mungkin itu tadi mungkin dari hobi ya. Oke. Dari hobi, terus hobi yang dibayar ya ketagihan. Oh, paham. Hobi yang lu yang dibayar Penuh dia. Bang, penuh Bang. overhead. Berarti nyambung sini ya? Mau nyambung sini dong. Oke. Matiin dulu Bang. Bentar. Wes. Sudah penuh tuh, baterainya betul. Penuh tuh. Sudah 4 GB tadi katanya. Coba lihat dulu kapasitas. Lagi war tuh. Kalau itu yang ini, Beh. Ya, nggak apa-apa, nanti kita pindahin shootnya ke sini. Ya. Angkat lagi, Bang. Oke. Nah, sorry banget guys, tadi ada kendala di kamera ya. Yep. Maklum ya, kamera kita terbatas guys ya. Mungkin buat teman-teman pengen donasi bareng kita di podcast ini. Silakan ke sini. Silakan ke sini ya. Aduh. Nah, karya pertama lu, hobi pertama lu yang dibayar? Ya ini bikin musik. Apa sih? Bikin musik, bikin apa ya, lebih ke bikin aransemen. Aransemen ya. Jadi Karya apa sih yang pertama kali dibayar, maksud gue hasil karyanya? dulu pernah satu kan dulu kan jaringan itu makanya tadi aku bilang kita nggak bisa nutupin kalau internet itu benar-benar luas. Ya. Aku nggak tahu ceritanya dari mana setelah ngeremix segala macem tiba-tiba orang Jakarta telepon. Oh. Dia bilang, "Mas, saya dari label ini mau minta Mas bikinkan lagu aransemen untuk salah satu artis di Jakarta, Yenny Anggraini, 3 Macan." Oh, oke. Tuh, Lu bikin dong? bikin. Oke. Judulnya Ember. Sampai sekarang masih ada tuh lagu. Masih main. Ya, ini. Tapi itu jatuhnya mereka beli atau gimana sih? Aransemen, kalau aransemen ya kita jasa. Lu jasa. Iya, Oh, jasa. gitu. Jadi tidak ada nama lu berarti di situ ya? Berarti Nama tetap kalau mereka mau masukin ya Hmm. aransemen. Biasanya kan pencipta aja kan. Kalau mereka mau masukin pencipta plus aransemen kan, biasanya mereka masukin juga sih. Masukin. Tetap ada karya lu juga kan di situ pasti Iya. kan? Paham. Karena kan notasinya kan kita punya yang bikin kita bentuk lagunya. Kan mereka cuma kasih notasi awal segala macam. Karena ada sebagian orang yang begini nih Bang, kayaknya gue yang mengaransemen, gue yang pembuat lagunya juga kayak gitu. Terus karya gue langsung dibayar cash kayak gitu. Ada nggak sih lu dapat orang kayak gitu? Maksudnya ini karya lu gue beli aja deh gitu. Jadi nggak ada nama lu lagi gitu penciptanya. Jual putus. Jual putus. Ya tergantung itu kalau dia dalam bentuk apa dulu. Kalau dianya cuma sekedar aransemen ya nggak masalah juga karena nggak ada itunya juga sih karena kan jasa gitu nah. Tapi lu Bang, misalnya lagu-lagu lu ada nggak sih orang gue beli aja deh lagu lu kayak gitu, hasil karya lu gitu? Ada banyak. Ya. Ada. Rata-rata sih jingle ya? Ya, jingle itu kan jual putus. Kita bikinkan, bentar. Kita bikinkan apa namanya produk untuk mereka dan mereka bayar ke kita. Itu kan namanya jingle. Tapi sampai sekarang aktif? Sampai sekarang kalau kira-kira kayak kampanye segala macam pilkada ya tetap ya. Kalau satu bulan tuh biasanya berapa job sih Bang biasanya? Berarti banyak, paling banyak? Kalau jingle itu jarang ya. Buat jingle aja. Jingle itu biasanya mereka per musiman. Per musiman ya? Per musim dia. Kalau untuk radio gitu, radio sih jarang sih. Jarang ya? Iya. Jarang, rata-rata mereka mungkin bikin sendiri mungkin ya? Iya, rata-rata mereka sudah punya MD mereka sendiri kan. Betul. Karena ini lebih ke produk kayak lebih enak sih iklannya pas kayak pilkada lah. Pilkada ya? Iya, lebih ke musiman. Gitu. Kalau Spotify lu bisa sebulan itu bisa upload berapa kali Bang? Spotify dari hasil karya, karena kan gue tau lu cuma stay 24 jam di studio, gak mungkin lu gak berkarya kan di studio gitu. Kalau untuk lagu sih paling 1 bulan 2 kali lah. 2 kali ya? Iya, karena kan prosesnya itu yang lama. Prosesnya itu kadang satu lagu itu kan 2 minggu lah. 2 mingguan gitu nah. Itu pun kadang sempat dia ulang lagi gitu. Oh gitu. Berarti setiap 2 minggu lu bikin lagu dong?
Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan. Kadang ada juga yang benar-benar banyak bengong, banyak segala macam kan. Ada juga kan di sini kan banyak kegiatannya banyak. Ada orang cover. Iya, Kadang yang bikin waktunya habis itu orang-orang cover kan datang. Nah itu kadang kita bikin benar setelah apa namanya orang cover itu kan kita kan nggak mungkin bagi waktunya susah gitu kan. Jadi benar-benar kita fokusin dulu. Makanya ke situ dia. Oke, paham. Jadi bukan Nggak selalu ke produksi. Cover juga ya. Cover juga. Cover berarti aransemen sendiri juga dong. Dari YouTube biasanya kita ambil langsung. Kita nggak mau repot. Iya. Oh gitu. Karena kan gini, hitung-hitungan. Oke. Hitung-hitungannya nggak masuk kalau kita bikin aransemen sendiri. Pertama capek, kedua talentnya kurang ajar. Terus penghasilan juga belum ini ya? Penghasilan juga nggak jelas. Iya. Jadi berarti aransemen lo ambil di YouTube juga? Iya, ambil YouTube aja. Oh, nggak ribet juga ya. Mereka tinggal nyanyi, kita tinggal upload kan. Iya. Masih tetap kita proses. Ya penting kita dapat viewer aja udah lah ya. Iya. Nggak usah dolar lah dari cover gitu. Dapat viewer. Viewer aja. Karena susah sih. Apalagi talentnya yang nggak dikenal ya. Susah. Lu kenapa nggak coba undang selebgram gitu? Kalau misalnya dia nggak bisa nyanyi kan dia kan bisa bantu. Lu kan bisa bantu ini suaranya. Autotunes kayak gitu. Nggak worth it ya. Saya pernah coba ngiklan di 3 aplikasi. Oke. IG, Facebook, sama TikTok. Yang mana yang paling worth it? Apa? IG, Facebook, sama TikTok. TikTok. Ya, sekarang ya. TikTok itu kalau target market kita langsung mau ke link YouTube, nggak worth it juga. Emang nggak bisa ya? Emang nggak bisa ya? Nggak bisa sih, susah. Nggak bisa dimasukin link YouTube di situ, kalau setahu gue ya? Bisa. Ya? Cuman apa namanya, rata-rata sih memang benar-benar mereka harus viral dulu. Cuman kalau YouTube kalau Facebook itu kan dia kan langsung kepajang gitu kan. Ya, kalau misalkan Facebook cuman di antara teman-teman kita doang. Karena kan perbatasan di Facebook itu lu punya teman maksimal tuh 5.000 untuk satu akun. Makanya kita promosi. Promosinya kita bukan pakai iklan ADS. Pakai fanspage itu ya? Lu kalau ada fanspage nggak sih? Fanspage. Ada. Cuma kita benar-benar pakai iklan, benar-benar kita bayar iklan. Bayar iklan. Orang kan biasanya kan dari marketplace ya, kayak marketplace ya. Di iklan marketplace. Iya. Benar-benar kita bayar pakai iklan. Jadi terus yang lu cantumin situsnya situs apa? Langsung ke YouTube. Oke. Dan itu lebih worth it daripada kita bayar TikTok. Apa namanya? Instagram apa namanya? Instagram. Apa sih istilahnya? Ya, insight, cuma dapat insight doang kalau di Instagram ya. Benar nggak sih? Betul. Ada efeknya ke kita YouTube punya channelnya. Ya, oke. Oh, Facebook lebih pengaruh ya. Tapi kalau misalnya TikTok cuma stuck di situ, karena kan orang gila scroll semua di TikTok. Nggak Mereka bakal benar-benar mau cari yang benar-benar yang wah, yang benar-benar udah nyampe berapa juta yang lihat, nah baru itu viral jatuhnya kan. Gitu. Viralnya di satu tempat, dan nanti mereka kan mulai masuk ke apa namanya, mulai penasaran mereka kan. Tapi kalau di IG itu nggak worth it untuk promosi, nggak worth it. Gue pernah ya. Iya. Tapi banyak sih orang untuk mempromosiin perusahaan mereka, promosiin usaha mereka di IG banyak kok. Iya. Termasuk gue, cuma ya walaupun gue nggak ngaruh banget ya. Tapi cuman kalau aku bilang sih, kalau mereka mau fair-fairan sih lebih pasti mereka kan nggak mungkin di satu tempat promosinya kan. Pasti kan di beberapa tempat. Pasti ya sih. Gue juga promosi itu kalau di Facebook. Mau pasti beneran nih nggak worth it. Kalau kamu punya dana nih, ada dana 1 juta. Kamu mau promosi di mana gitu kan? Mau di IG atau di Facebook? Saranin gue di Facebook. Iya. Lebih worth it daripada di apa namanya di IG ya. Nggak worth it. Nggak tahu. Persen nggak worth it. Tapi kalau untuk jualan kali beda kali ya? Beda kali. Untuk jualan. Sekarang kan udah konsepnya udah beda juga sih kalau di Instagram, karena kan kayak kita posting video durasi berapapun itu termasuk ke Reels ya sekarang. Ya. Udah itu. Kayak gitu. Jadi lu bisa kalau misalnya buat iklan tuh berapa sih budgetnya satu iklan? Satu produk kali ya? Bukan satu iklan. Satu iklan dong. Satu produk lagu lah. Kayak kemarin kan aku baru launching lagu Mahar Untukmu. Oke, Mahar Untukmu. Ya, itu kan yang nyanyinya kan ada talent di Jambi kan. Itu untuk promosi aja tuh hampir 2 jutaan. Untuk promosi loh.
promosi aja ya, Untuk satu promosi lagu aja, ya. bukan untuk produksi loh, untuk promosi. Hmm. Jadi dipecah-pecah tuh 2 juta itu dipecah untuk Facebook, untuk iklan Google, untuk iklan apa namanya? TikTok. Oh, TikTok juga? Ya. Kalau IG nggak? Kalau di IG itu kan Facebook itu kan sudah masuk ke IG dia. Betul. Jadi artinya kalau kita mau masuk ke apa tuh kayak bayar apa itu namanya? Artis IG lah gitu kan. Nah, itu yang bilang nggak worth it itu. Lebih baik kita langsung masuk di Facebook, mereka langsung ke IG juga. Oh, maksudnya kita bayar ke selebgram buat posting video kita. Nggak worth it ya? Nggak worth it. Lu pernah coba? Udah. Siapa sih? Aku nggak enak ngomong. Centang biru nggak sih? Centang biru nggak sih? Kalau belum sih. Oh, belum juga. Tapi kan- Salah market lu berarti salah kalau lapak centang biru sih mungkin. mungkin. Cuman itu tadi, karena kan kalau kita mau ngambil centang biru kan budgetnya kan nggak sesuai Besar. juga sih, mereka minta berapa ya, lebih worth it karena kan target market kita kan mau ke YouTube, ngapain kita mau ke sini gitu nah kan. Enak kita langsung situ aja langsung ya. ke Google AdSense gitu kan, Google Ads gitu kan. Itu satu produk tuh berarti lo iklannya bayar iklannya 2 juta untuk 2 juta untuk satu produk. Jadi target ini buat satu iklan nih udah gue sisihin 2 juta buat nih, bebas lah ini. Pokoknya budgetnya segitulah ya. Itu memang kita sudah siapin sih budget segitu. Satu produk begitu. Oke. Gede juga ya, lumayan juga ya. Untuk belum masuk produksinya juga. Mungkin karena zaman sekarang tuh kalau nggak kayak gitu kita nggak dapat pertama ya itu tadi, kita harus benar-benar kita kembangin produk kita sendiri kan. Betul. Selagi karya kita sendiri sih nggak masalah ya buat promosiin ini. Kecuali kalau lu bikin cover lu kalau ini cover jangan lah ya. Terlalu itu sih. Kalau belum benar-benar ya, kalau mau cover aku beli lisensi. Oh gitu. Iya, jadi cover itu jadi cover official. Nah, itu mungkin aku bisa mau. Sekarang kan agak murah sih, nggak begitu mahal kalau kita misalnya lagu apa ya sekarang naik. Lagu ini lagu apa kemarin? Siapa sih yang ngikutin X Factor kemarin? X Factor ya? Ya, itu ya, Agus apa sih? Ya. Lagu itu. Nah, itu bisa kita langsung hubungi mereka, kita minta lisensi. Lisensi lagunya? Iya, kita beli lisensi lagunya. Oh gitu. Jadi kita bisa pakai satu aransemen, satu artis. Jadi kalau kita mau hasilnya full buat kita. Full kita buat kita. Oh, paham. Tapi tetap nanti ada di bawah itu, tetap mereka kan punya hak penuh. Kita tetap punya hak juga, tapi dalam artian nggak terlalu. Cuma stucknya di situ doang ya? Stucknya di konten itu ya? Ya, satu lagu, satu aransemen kita punya. Gitu. Misalnya dia posting ke platform lain nih, lisensinya itu masih bayar lagi nggak? Enggak juga? Enggak, kita semua dapat. Pokoknya yang udah itu ya aransemen. Kalau misalnya kita mau aransemen baru lagi, harus ada lisensi lagi. Harus bayar lagi. Iya. Oke, Pak. Satu aransemen, satu aransemen itu. Ngerti. Makanya aku bilang kan ketika lagu satu naik, yang pertama kali yang cover kan orang-orang Jawa Timuran, bikin koplo, bikin segala macam. Iya. Itu kan mereka beli lisensi, bukan sembarangan. Jadi aman lah ya? Aman. Paham. Ngerti. Viral sekarang kan? Iya kan. Cover ya kan. Taunya langsung ngaula ya kan. Aduh, jangan begitu lah. Itu rata-rata mereka beli lisensi. Ketika lagu naik, mereka singkat tuh langsung cari siapa penciptanya. Langsung dihubungin. Mas, lagu Mas mau saya pakai nih untuk artis ini gitu kan. Diganti aransemennya jadi koplo, jadi apa segala macam. Boleh nggak gitu kan audisinya gitu. Boleh gitu. Penting budgetnya pas. Penting budgetnya pas. Kayak gitu. Kita kalau kayak lagu kemarin tuh yang Kukira Dia Mencintaimu. Udah denger lagu itu? Itu kan lagu kita. Oke. Nah, itu kan ketika lagu itu naik, orang langsung hubung kita. Bang, lagu ini mau dipakai lagu ini, bisa nggak? Bisa. Berapa bang? Sekian gitu. Udah bayar. Oh, itu kan seperti TikTok juga ya? Tahun kemarin ya? Akhir tahun kemarin? Iya. Akhir tahun kemarin kan? Akhir tahun kemarin tuh itu orang lagi sibuk begini-gini tuh. Iya kan? Kemarin kita yang dapat lisensi beberapa tuh. Tapi beliau menurut gue sih kreatif banget sih kalau bikin lagu. Ya, dia udah enaknya kalau orang pencipta lagu udah paham market. Betul. Tapi yang itunya susahnya itu tadi. Kita udah paham market, udah tahu jalur, udah tahu segala macam. Talent nggak ada. Nah, gua mau kasih viral lu nih. Susah banget ya. Susah banget ya. Jual mahal ya. Orang sekarang tuh agak susah. Attitude nggak ada. Orang tuh agak susah bang, karena memang mereka tuh langsung mau jadi. Gua mau paket yang langsung jadi aja, langsung viral aja, nggak mau ada proses.
Ada yang maunya begitu kadang. Banyak yang begitu ya. Pasti siapa sih yang nggak mau instan gitu. Cuma kan ya orang tolol aja yang pilih jalan begitu ya kan. Nggak ngerti proses. And so guys, mungkin lu punya barusan lu dapat pengalaman buruk ya sama remixer yang kemarin tadi ya, yang remixer aja tuh ya. Remixer jatuhnya. Oke. Kesel nggak sih lo? Ya kalau dibilang kesel sih kesel. Ya, kesel Lagu ya. kita dimasukin seperti itu dijual, artinya kan mereka kayak punya hak gitu, nggak ada Seharusnya hak kan dia gitu. beli lisensi dulu kan? Kalau Iya. beli lisensi mungkin bisa. Harusnya beli lisensi. Iya. Menurut lu nih, mungkin lu bisa sampein ke remixer yang bikin lagu tanpa izin sang pencipta. Itu gimana sih ceritanya? Itu tadi, kalau selama lu nggak ada izin segala macam ya jangan dimasukin ke Spotify. Spotify aja ya. Ya jangan, intinya jangan toko-toko online kayak gitu jangan lu masukin gitu nah. Itu kan mereka kan cuma mau ngambil apa sih istilahnya, kan di TikTok itu kan ada apa namanya lisensinya di situ kan. Oke. Nah itu mereka cuma ngambil itu, nggak boleh gitu. Ya, kalau memang mau ya harus bayar lisensi segala macem gitu nah. Itu ya. Yang pentingnya bayar lisensi. Kan banyak banget tuh remixer yang kadang ngambil sampel suaranya doang ya kan, habis itu di remix kayak gitu. Itu butuh lisensi nggak sih? Nah kalau yang itu tadi, kalau yang potong-potongan itu kan mereka kan sebenarnya mau ngindarin hak cipta itu. Apa sih menurut lo kayak gitu? Apa sih isi hati lo kalau misal melihat karya lo dipotong-potong seperti itu? Apa yang ada di benak lo coba? Ya bingung juga kan mereka kadang. Aku bingung juga sih ngomongnya gitu nah. Tapi lo ada kesel? Ya dibilang kesel ya kesel. Pasti ya. Lagu kayak lagu Aku Suka Bodinya Mama Muda, itu kan potongan lagu Mama Mudanya ada, potongan lagu Mau Susunya ada, segala macam jadi satunya. Gimana kita mau ngomplain? Gimana kita mau klaim? Nggak bisa gitu. Cuman ya udahlah gitu. Itu kan cara curang terbaru ya. Triknya. Itu. Trik curang. Jadi kumpulan, makanya aku sejak lagu Mama Muda itu dipotong-potong kayak gitu, aku nggak pernah lagi bagi-bagi akapela. Dulu kan aku kan suka tuh kasih akapela yang kira-kira lagu yang produksi. Ini lagu nih silakan diremix gitu kan. Nanti teman-teman semuanya ngeremix gitu kan. Sekarang aku nggak kasih lagi akapela. Udah cukup lah. Orang nanya, "Bang, akapela kemana?" Udah dihapus. Iya. Susahnya sih kita udah kasih peluang buat kalian, jadi nggak perlu bayar lisensi. Taunya kalian ngerusak lagi. Apa salahnya sih berbagi rezeki kalau misalnya ini ya kan udah haknya mereka mengklaim ya. Seharusnya seperti itu guys. Mungkin oke, ini kita masuk tahap terakhir ya. Tahap terakhir, satu kata buat remixer Indonesia 2022. Berkarya terus, ciptakan sesuatu yang baru, dan jangan melanggar hak cipta. Poinnya itu ya. Iya. Itu ya. So thank you so much buat teman-teman yang telah nonton video ini dimanapun berada ya, dimanapun cuy ya, dimanapun kalian berada tentunya. Gue Elvin Abitom, saya berada. Iwasep. See you for the next video. Bye bye.